Bab 523, Elder Yun, jangan khawatir. Saya baru saja menanyakan pertanyaan pertama secara resmi. Apakah dia tidak bersalah atau tidak? Anda dapat mendengarnya dengan telinga Anda sendiri segera, kata Yun Ce dengan tenang. Yun Xinyu, izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda memberitahu orang lain tentang hal ini, dan kemudian berkonspirasi bersama untuk meminta seseorang membunuh Yun Xiao dan nomor 7 di bawah langit ketika mereka bertemu? Yun Ce bertanya dengan ekspresi serius. Pertanyaan Yun Ce langsung pada intinya. Yun Xinyu hanya membutuhkan jawaban sederhana. Ya, atau tidak. Ya, jawab Yun Xinyu kosong. Wow, begitu kata ya keluar, seluruh keluarga Yun menjadi gempar, semua orang terkejut, dan mereka tidak percaya dengan apa yang didengar telinga mereka. Itu adalah rayuan jiwa Suangang, atau rayuan jiwa Suangang yang dilakukan secara pribadi oleh Tetua Agung. Apapun yang dikatakan Suangang saat dalam keadaan merebut jiwa tidak akan pernah salah. Keluarga Yun, yang memiliki kekuatan Suangang, sangat yakin akan hal ini. Harapan di mata seluruh klan, Yun Xinyu, yang paling berbakat dan dihormati di kalangan generasi muda, dan memiliki temperamen yang sangat rendah hati dan baik hati. Dia sebenarnya terkait dengan pembunuhan Yun Xiao dan nomor 7 di dalam dunia. Jawabannya berdampak pada orang-orang di keluarga Yun, yang sangat menggelegar, jika bukan karena jawaban pribadi Yun Xinyu saat dalam keadaan terobsesi dengan jiwa Suangang, mereka lebih suka percaya bahwa ada hantu di dunia daripada percaya ini. Bagaimana bisa seperti ini? Mulut Yun Xiao terbuka lebar, matanya kusam, dan dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Orang yang paling menonjol di antara rekan-rekannya di seluruh keluarga Yun, dan orang yang paling dia hormati, ternyata persis seperti yang dikatakan Yun Ce, orang yang ingin menyakitinya dan orang nomor 7 di dunia 2 bulan lalu. Bahkan ketika Yun Ce naik ke panggung untuk mengincar Yun Xinyu, dia bahkan berbicara membela diri, berteriak tidak mungkin. Kamu, bajingan. Orang nomor 1 di dunia berdiri sambil menangis, matanya muram, dan tinjunya terkepal dengan suara klik. Dia mencari dengan susah payah selama 2 bulan, tetapi tidak dapat menemukan jejak apapun, dan akumulasi kemarahan serta kebencian sudah sangat kuat. Sekarang pembunuh sebenarnya telah muncul, dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan ingin meledak. Pantas saja dia tidak dapat menemukan apapun, karena dia tidak akan pernah membayangkan bahwa orang di baliknya sebenarnya adalah keluarga Yun. Tenang, Tian Xiaowudi mengangkat tangannya untuk memegang bahunya, memandang Yun Xinyu, dan berkata dengan tenang, Yun Xinyu sendiri tidak punya alasan untuk ingin menyakiti Kiki, apalagi menyerang Yun Xiao, tidak sesederhana itu, baca terus. Orang nomor 1 di dunia mengertakkan gigi dan menahan serangan. Ketika Yun Xinyu mengucapkan kata, ya, seluruh tubuh Yun Waitian bergoyang dan dia hampir jatuh ke tanah. Segera, dia meraung, tidak mungkin. Pasti ada alasan untuk ini, anakku. Dia itu mustahil melakukan hal seperti ini tanpa alasan apapun, pasti ada alasan yang sah. Selama bertahun-tahun, Yun Waitian selalu bangga dengan Yun Xinyu, namun hingga saat ini, ia masih tidak pernah percaya bahwa Yun Xinyu adalah orang yang memiliki niat jahat. Dia adalah ayah kandungnya, dan dia jelas merupakan orang yang paling mengenalnya di dunia. Saya pikir semua orang di sini ingin tahu alasan mengapa dia melakukan ini. Yun Ce melirik Yun Waitian Dao. Sebelumnya, dia mengira ayah dan anak Yun Waitian dan Yun Xinyu terlibat. Sekarang melihat reaksi Yun Waitian, dia mulai percaya bahwa Yun Waitian tidak mengetahuinya, yang juga menunjukkan kelicikan dan rencana Yun Xinyu. Begitu dalam, sangat pandai berakting. Elder Yun, maka kamu harus menajamkan telingamu dan mendengarkan alasannya dengan seksama. Yun Ce terus bertanya, Yun Xinyu, tolong jawab secara rinci mengapa kamu ingin pergi dengan orang-orang di luar keluarga. Yun Xiao, yang berasal dari klan yang sama denganmu, dan nomor 7 di dunia, yang tidak memiliki permusuhan atau permusuhan terhadapmu. Yun Xinyu membuka mulutnya dan menjawab secara mekanis, keluarga Yun, dan keluarga Tianxia, semuanya setia kepada Ratu Iblis Kecil, bunuh orang nomor 7 di dunia, lepaskan Yun Xiao, keluarga Tianxia akan melampiaskan kemarahan mereka pada keluarga Yun. Kedua keluarga akan berkonflik, bahkan jika kedua keluarga tidak dapat menderita kerugian, mereka tidak akan lagi bekerja sama untuk berdiri di garis depan yang sama. Ada keheningan mematikan di lapangan Yunjia, dan semua orang menajamkan telinga karena takut ketinggalan satu kata pun.
Ketika Yun Xinyu selesai berbicara, wajah semua orang menunjukkan keterkejutan dan bahkan kengerian. Tiga tetua agung berdiri serempak, dengan keterkejutan yang mendalam di wajah lama mereka. Seluruh tubuh Yun Waitian gemetar, lalu dia duduk di tanah seperti genangan lumpur, matanya melebar dan kusam, dan dia mengucapkan kata-kata yang membingungkan, "Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini bukan benar." Fakta yang Yun Xinyu katakan terlalu mengejutkan. Tujuannya, tepatnya, itu adalah tujuan orang-orang di belakangnya. Itu jelas untuk menghancurkan kekuatan milik Ratu Iblis Kecil. Ratu Iblis Kecil adalah kaisar tertinggi dari alam iblis ilusi, dan gerakan ini adalah rencana terang-terangan untuk memberontak. Dihadapkan pada jawaban yang begitu menakutkan, tidak ada seorang pun di keluarga Yun yang berani berbicara. Mereka tidak menyangka bahwa Yun Xinyu sebenarnya adalah orang yang diam-diam menyakiti sesama sekte mereka, dan mereka tidak pernah bermimpi bahwa dia akan terlibat dalam hal seperti itu, sebuah peristiwa yang mengejutkan. Jika Yun Ce tidak menyelamatkan Yun Xiao dan Tian Xia nomor 7 ketika mereka dalam bahaya hari itu, rencana mereka akan berhasil. Keluarga Tian Xia akan membuat marah keluarga Yun, menyebabkan konflik besar, dan bahkan menjadi tidak cocok satu sama lainnya. Bagaimanapun juga, Tian Xia nomor 7 bukanlah Tian Xia biasa. Dia adalah anggota klan dan satu-satunya putri Xiongtu di dunia. Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Yun Xiao mengajaknya kencan. Yang lebih menakutkan adalah hari ini, mereka semua memilih Yun Xinyu sebagai kepala baru keluarga Yun, dan hampir langsung menjabat. Memikirkan hal ini, semua orang berkeringat dingin. Yun Ce dengan sungguh-sungguh berkata, "Yun Xinyu, kamu diam-diam menyakiti klanmu sendiri, dan kamu juga mencari peluang untuk menghancurkan kekuatan Ratu Iblis Kecil. Kamu melakukan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi di langit dan bumi. Kamu adalah putra dari tetua tertua keluarga Yun, dengan latar belakang dan bakat yang baik. Ya, Anda telah dipuji oleh banyak orang dan memiliki harapan yang tinggi dari seluruh keluarga. Bahkan ketika Anda memilih pemimpin sekte baru, Anda populer. Mengapa demikian? Kamu masih melakukan ini? Apa yang kamu rencanakan, atau kamu dipaksa oleh seseorang?" Setelah Yun Ce selesai bertanya, semua orang menahan nafas, terutama para tetua keluarga Yun. Mereka semua berdiri dan menatap Yun Xinyu. Sebuah bingkai yang awalnya membuat mereka marah, tanpa diduga kisah dalam yang begitu mencengangkan adalah terungkap dalam sekejap mata. Wajah Yun Xinyu berubah, dan ketika menghadapi pertanyaan dari Yun Ce ini, rohnya benar-benar tampak kesakitan. Suaranya menjadi serak, tapi dia tetap menceritakan tanpa menyembunyikan atau jeda. 6 tahun yang lalu, aku dimainkan oleh Sang Master dengan Broken Heart Gu. Jika aku menurut, setelah Tuan menggantikan Ratu Iblis Kecil, aku adalah kepala baru keluarga Yun, dan aku akan diberikan tahta. Jika aku tidak patuh, aku akan mati tanpa tempat pemakaman. Zanshin, Gu, puluhan tangisan panik yang tumpang tindih terdengar. Yun Waitian, yang wajahnya sudah pucat, tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika mendengar jawaban Yun Xinyu, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar hebat. Yun Ce belum pernah mendengar nama Remnant Heart Gu, namun racun yang sama seringkali memiliki nama yang berbeda di daerah yang berbeda. Hanya karena dia belum pernah mendengarnya bukan berarti dia tidak mengetahui jenis racun ini. Dia hendak melepaskan energinya yang dalam untuk melihat jenis racun apa yang ada di tubuh Yun Xinyu. Tiba-tiba, aura pembunuh yang dingin datang dari kanan belakangnya. Meskipun niat membunuh ini berusaha keras untuk disembunyikan, itu tidak bisa lepas dari perasaan spiritual Yun Ce. Dia dengan cepat menghentikan kunjungannya, mengambil langkah maju, dan bertanya dengan suara yang sangat cepat, "Kamu bilang, orang yang diam-diam menyerang Yun Xiao hari itu, dan kamu siapa pemilik mulutku?" Orang yang menyerang Yun Xiao dan nomor 7 di bawah langit, berasal dari keluarga Helian, tuannya, berasal dari istana Pangeran Huai. Ledakan, meja di bawah kakinya tiba-tiba meledak, dan sebidang tanah yang memancarkan cahaya kuning tanah menembus tanah dan bangkit. Yun Ce segera bereaksi dan mundur seketika. Pada saat yang sama, dia mendorong Yun Xinyu kembali 2 posisi dengan telapak tangannya. Tapi kekuatan yang terkandung dalam duri tanah itu terlalu menakutkan, dan Yun Xinyu kehilangan jiwanya. Di bawah, tubuh yang tidak memiliki perlawanan langsung ditembus, lalu digantung ke udara, dan sejumlah besar darah berceceran di udara. "Xinyu!" Yun Waitian berteriak dan bergegas menuju Seng Yuntai seperti orang gila. Semua tetua keluarga Yun terkejut dan bergegas ke atas panggung, dan pemandangan tiba-tiba menjadi kacau.
Apa maksudmu? Yun King Hong berkata dengan marah. Orang yang membunuh Yun Xinyu secara brutal adalah Raja Naga Batu yang berdiri di samping Raja Kaguya pada saat ini. Sisik lengannya masih bergoyang dengan cahaya misterius yang gelap. Yun Xinyu ini berani memfitnah ayahku dan pantas mati. Pangeran Kaguya mencibir dengan wajah gelap, dan Yun Ce, kamu, bocah yang merusak barang-barang besarku, harus mati juga. Bunuh dia. Ledakan. Seluruh platform awan suci meledak secara langsung, dan di dalam debu yang memenuhi langit, cahaya kuning tebal menerpa dada Yun Ce. Hanya Yun King Hong yang berada di samping Yun Ce, dan yang lainnya berada di luar panggung, dan tidak ada waktu untuk itu. Hentikan dia. Tepat ketika cahaya kuning misterius berjarak kurang dari 3 kaki dari Yun Ce, Yun King Hong di kursi roda merentangkan lengannya. Gerakannya merentangkan lengannya sangat lambat bahkan orang yang belum pernah berlatih Suan Gong bisa orang biasa juga bisa melihat dengan jelas lintasan pergerakan lengannya, tapi jelas sangat lambat sehingga menghalangi Yun Ce dalam sekejap. Guntur besar dan penghalang petir muncul dengan telapak tangan Yun King Hong sebagai pusatnya, menghalangi semua serangan Lord Rock Dragon. Kemudian sosok itu bergoyang, dan dengan kilatan petir, Yun King Hong muncul di depan Lord Rock Dragon, dan meledak. Telapak tangan kanannya yang berwarna ungu bersinar menghantam dadanya dengan keras, membuat Lord Rock Dragon yang tidak siap terbang jauh. Murid dari tetua agung keluarga Yun, yang terbaik di dunia dan yang tak terkalahkan, dan Helian Peng. Yang hendak mengambil tindakan, semuanya tercengang, mereka memandang Yun King Hong yang tiba-tiba mengambil tindakan dengan ekspresi terkejut yang hampir menakutkan. Fluktuasi energi dalam yang luar biasa yang datang darinya begitu kuat sehingga ketiga tetua agung ketakutan. Ini, apa yang terjadi? Yun King Hong, bukankah sudah jelas bahwa dia telah cacat selama 22 tahun? Ledakan. Yun King Hong dan Lord Yanlong bertarung di udara, dan setiap tabrakan seperti guntur, orang-orang di bawah melihat ke atas dan terkejut, tetapi tidak ada yang datang untuk membantu. Pertempuran di tingkat kaisar jarang terlihat bahkan di kota kekaisaran iblis. Gelombang energi yang sangat kuat membuat seluruh keluarga Yun gemetar hebat. Tinggi di langit, Master Naga Batu yang kuat ditekan dan mundur selangkah demi selangkah di bawah si Yun Kung milik Yun King Hong. Dia hampir tidak mampu melawan. Bercak darah naga hitam terus tumpah, hampir membentuk garis yang terus-menerus. Hujan darah. Cahaya kuning melintas tinggi di langit, dan tiba-tiba awan gelap melonjak, dan suara itu mengguncang langit. Naga raksasa sepanjang 100 kaki dengan sisik batu di sekujur tubuhnya meraung ke arah Yun King Hong. Dalam sekejap, batu beterbangan kemana-mana, di atas langit, menghalangi sinar matahari. Itu adalah wujud sebenarnya dari Tuan Yanlong. Seorang tetua keluarga Yun berseru kaget, mendengus. Menghadapi tubuh naga besar Lord Rock Dragon yang mengerikan, Yun King Hong mendengus dingin. Ada kilatan petir di tubuhnya, dan ketika dia muncul, itu sudah muncul di belakang Lord Rock Dragon, dan dia meninju. Tinju itu dengan mudah meledakkan sisik naga dan menghantam langsung ke tubuhnya. Tubuh naga Lord Rock Dragon mulai berputar dan meronta kesakitan. Bola petir ungu yang sangat kaya menyebar dari punggungnya. Hanya dalam 2 tarikan napas, ia membungkus seluruh tubuh naganya sepenuhnya, memungkinkannya melarikan diri dari tubuh. Sebuah batu naga langsung berubah menjadi naga petir ungu. Turun. Saat Yun King Hong berbicara dengan dingin, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di tubuh Lord Rock Dragon. Bum 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 bum. Guntur dan energi hitam petir yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan ganas, sama padatnya seolah-olah dewa petir sedang marah. Langit di atas keluarga Yun berubah menjadi ungu tua oleh kekuatan misterius petir, dan deru setiap ledakan petir hampir merobek langit. Di tengah ribuan atau bahkan puluhan ribu ledakan guntur misterius, Lord Rock Dragon mengeluarkan raungan naga yang sangat menyakitkan, dan darah naga berceceran di seluruh langit, seperti hujan lebat. Ledakan. Saat kilatan petir terakhir menghilang, Lord Rock Dragon yang telah bebas menghantam tanah dengan keras. Saat dia mendarat, tubuh naganya menghilang dan berubah menjadi manusia lagi. Dia menarik napas panjang beberapa kali dan menggoyangkan tubuhnya mencoba untuk berdiri. Dia mendapat, tapi begitu dia berdiri, dia memuntahkan lebih dari selusin suap darah kuning, lalu jatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri lagi. Yun King Hong perlahan turun dari langit dan menatapnya dengan dingin. Yang Mulia Yanlong, selama bertahun-tahun,
saya telah menghormati Anda sebagai senior dan tidak pernah bersikap tidak hormat kepada Anda, tetapi Anda berani menjadi liar di tanah keluarga Yun saya, kamu belum memenuhi syarat. Bab 524. Alam Jiangxuan adalah alam tertinggi yang dapat dicapai di benua Tianxuan, dan hal yang sama berlaku di alam iblis ilusi. Di alam iblis ilusi, orang-orang kuat di alam Jiangxuan pada dasarnya berasal dari kota Kekaisaran Iblis. Di luar kota Kekaisaran Iblis, sulit untuk menemukannya dalam ribuan tahun. Dan bahkan di kota Kekaisaran Iblis, hanya ada sedikit orang di alam Jiangxuan. Kuat atau tidaknya sebuah keluarga, jumlah kaisar yang berkuasa dapat dikatakan sebagai faktor paling penting dalam menilainya. Sebagai makhluk teratas di alam mendalam, kaisar juga dibagi menjadi 3, 6, dan 9 tingkat. Meskipun kaisar awal dan kaisar tengah sama-sama berada di alam kaisar Xuan, mereka dapat dikatakan sangat berbeda dalam segi kekuatan. Semua orang di kota Kekaisaran Iblis tahu bahwa Tuan Naga Batu adalah kaisar tingkat kedua. Tapi Yun Qinghong 25 tahun yang lalu, telah memasuki kaisar tingkat kelima. Seorang kaisar jangka menengah yang asli, bagaimana dia bisa menjadi naga batu? Yang mulia sebanding, melihat Lord Rock Dragon yang kuat dengan mudah dikalahkan oleh Yun Qinghong, tidak mampu berdiri seperti anjing mati, semua murid keluarga Yun tercengang di tempat, seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Pada saat ini, Yun Qinghong sedang melayang di udara, di mata mereka, tidak lain adalah dewa yang turun ke bumi. Para tetua semua tercengang. Generasi muda, yang biasa menyebut Yun Qinghong sebagai kepala keluarga yang tidak berguna, di belakangnya, tidak pernah menunjukkan rasa hormat, bahkan tidak disambut dengan salam beberapa kali, dan bahkan dianggap sebagai orang yang tertawa, stok dan aib bagi keluarga. Mereka benar-benar kehabisan kata-kata, rasanya seperti ada yang tersangkut di tenggorokan, dan saya tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Di bawah kekuatan luar biasa yang dilepaskan oleh Yun Qinghong, mereka merasa sekecil sebutir pasir di bawah lautan luas. Orang nomor satu di dunia dan yang tak terkalahkan di dunia juga berdiri dengan bodoh di tempat, melihat Yun Qinghong yang memamerkan kekuatan sucinya, mereka sangat terkejut hingga mereka bahkan melupakan kemarahan yang mengamuk sebelumnya. Mu Yurou tidak perlu lagi menutupi. Dia melepas tombol Xuan Xiao yang digunakan untuk menyembunyikan aura Xuanli. Semburan tekanan Xuanli dari alam Jiangxuan dilepaskan tanpa terlihat, menyebabkan mulut para tetua di sekitarnya yang sudah terbuka lebar lagi. Mu Yurou terbang dan mendarat di samping Yun Ce. "Cr, kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Yun Ce tersenyum dan menggelengkan kepalanya, perhatiannya selalu tertuju pada Pangeran Kaguya. Wajah Pangeran Kaguya tampak gelap seperti baru saja merangkak keluar dari dasar pot, dan itu sangat jelek. Pada saat yang sama, seperti orang lain, dia merasa ngeri dengan ledakan kekuatan suci Yun Qinghong yang tiba-tiba. Dia semakin merasa bahwa segala sesuatu hari ini hanyalah mimpi buruk. Bahkan jika anak-anak dari keluarga Yun saya melakukan kesalahan terburuk di dunia, saya, keluarga Yun, bebas untuk menghadapinya sendiri, dan bukan giliran orang lain untuk mengurusnya. Yun Qinghong menurunkan alisnya dan menatap Lord Yanlong, dan berkata dengan suara rendah, "Saya ingat apa yang telah Anda lakukan sebelumnya. Raja Iblis kecil telah menjaga Anda selama 10 tahun, saya tidak perlu membunuh Anda hari ini. Sebelum saya berubah pikiran, bawa tuanmu saat ini dan keluar dari sini sekarang juga." Pangeran Kaguya memiliki status bangsawan, dan latar belakangnya bahkan lebih menakutkan. Tapi sekarang dia tahu tentang rencana mereka melawan keluarga Yun dan rencana mereka, dia tidak perlu lagi menunjukkan belas kasihan kepada Pangeran Kaguya. Lagi pula, 2 poin ini sudah cukup bagi keluarga Yun untuk menjadi musuh bebuyutan mereka, jadi mengapa mengganggu lagi apa yang perlu dikhawatirkan? Tekanan dari Yun Qinghong membuat jantung yang mulia naga batu sulit berdetak. Dia yakin jika dia berani sombong lagi, bahkan jika dia mengucapkan beberapa kata kejam untuk menopang situasi, Yun Qinghong mungkin benar-benar membunuhnya, bahkan Pangeran Kaguya. Pangeran Kaguya tidak tahu orang seperti apa Yun Qinghong sebelum dia lumpuh, tapi dia mengetahuinya dengan jelas. 100 tahun yang lalu, dia sangat marah sehingga dia menembak dan membunuh raja daerah yang melakukan tindakan buruk di jalan, dan ini bahkan ketika dia mengetahui identitas raja daerah. "Yang mulia, ayo pergi." Lord Yanlong hampir merangkak ke kaki Pangeran Kaguya, memperingatkannya untuk segera pergi dengan matanya, dan jangan pernah mencoba bersaing dengan Yun Qinghong di sini sebagai identitasnya sendiri sebagai Pangeran Kaguya. Pangeran Kaguya mengatupkan giginya,
lalu menggeram, Yun King Hong, tunggu saja sampai kamu menyesal, pergi. Ketika kamu kembali, ingatlah untuk membawa pesan kepada ayahmu, Yun King Hong berkata dengan tenang ke punggung Pangeran Kaguya, mengingat persahabatan saat itu. Aku, Yun King Hong, ingin menasihatimu untuk tidak melakukannya karena keserakahan, yang disebut prasangka terhadap wanita. Kamu telah kehilangan kejayaanmu saat ini dan menghancurkan dirimu sendiri. Sudah terlambat untuk berhenti sekarang, Ratu Iblis kecil jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Selama keluarga Yunku masih hidup, aku akan setia untukmu selamanya. Silsilah Raja Iblis. Pangeran Kaguya berhenti berjalan, bahunya mengangkat bahu dengan keras, lalu berbalik dan berkata dengan wajah galak, Yun King Hong, aku juga punya pesan untuk disampaikan kepadamu atas nama ayahku. Belum terlambat bagi keluarga Yunmu untuk menyerah sekarang. Jangan biarkan waktunya tiba, keluarga Wanyan akan musnah menjadi abu, bahkan tidak menyisakan sehelai rumput pun. Yun King Hong menyilangkan tangannya, tidak marah sama sekali, tapi tersenyum menghina, apakah kamu sudah selesai? Lalu keluar, kamu, darah Pangeran Kaguya menggenang di dadanya, dia mengertakkan gigi, gemetar, dan terbang dengan cepat. Saat ini, terdengar teriakan marah, Helian Peng, kamu mau kemana? Rekening kami belum diselesaikan dengan benar. Helian Peng, yang hendak melarikan diri dengan tenang, berhenti, berbalik, dan melihat wajah suram Tian Xiaowudi, dia mencibir dan berkata, Tian Xiaowudi, karena kamu sudah tahu, maka sebaiknya aku bertarung denganmu. Terus terang, kami, 12 keluarga penjaga, telah setia kepada Kaisar Iblis selama beberapa generasi. Mengapa permaisuri iblis kecil, seorang wanita, meminta kami untuk sujud? Tapi sekarang, tahta permaisuri iblis kecil hampir ditempati, dan saya izinkan saya memberitahu Anda sejujurnya, di antara 12 keluarga penjaga, lebih dari setengahnya telah berpaling kepada Pangeran Huai. Saya ingin memberi Anda nasihat yang baik. Diam, The Words Invincible berkata dengan marah, kamu munafik dan licik, menyembunyikan motif tersembunyimu, tapi kamu masih punya keberanian untuk berbicara begitu megah. Terlepas dari motif tersembunyimu, kamu klan Helian membunuh putri pemimpin keluargaku. Masalah ini harus dibawa ke rekening kami sepenuhnya. Klan akan memberikan penjelasan. Petik 2. Mau menjelaskan? Helian Peng mencibir, aku akan menemanimu di upacara Ratu Iblis dalam 1 bulan. Mau lari? Jika aku tidak memberimu lengan hari ini, aku tidak akan disebut yang tak terkalahkan di dunia. Melihat Helian Peng terbang menjauh, yang tak terkalahkan di dunia meraung dan mengejarnya. Orang nomor 1 di dunia melirik ke arah Yun Ce dan membuat sedikit gerakan. Setelah ragu-ragu, dia segera mengikuti di belakang. Setelah meninggalkan wilayah keluarga Yun, Pangeran Huye belum pergi jauh sebelum tubuhnya bergoyang dan seteguk darah muncrat. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Pangeran Yanlong bertanya dengan cemas. Yun King Hong. Pangeran Kaguya mengusap sudut mulutnya perlahan, matanya dipenuhi kebencian. Meskipun Yun King Hong tidak mengambil tindakan terhadapnya, tekanan dari Kaisar Jangka Menengah melampaui apa yang bisa dia tanggung. Di bawah tatapan dan aura Yun King Hong sebelumnya, organ dalamnya hampir hancur berkeping-keping. Awalnya, hari ini, jika Yun Xinyu menjadi kepala keluarga Yun, dia dapat mengendalikan keluarga Yun, dan kemudian menggunakan keluarga Yun untuk menampung keluargamu, yang akan menyelamatkan ayah dari 2 rintangan besar. Aku tanpa diduga, aku tidak menyangka, Raja Kaguya mengepalkan tangannya erat-erat, lalu tiba-tiba menatap, itu semua salah Yun Ce. 2 bulan lalu, dia merusak urusan penting rajaku, dan hari ini, itu karena tentang dia lagi. Itu semua karena dia, bukan hanya tidak ada menahan keluarga Yun dan keluarga Tianxia, hanya membangkitkan kewaspadaan dan kebencian mereka. Jika mereka menceritakan semuanya, mereka mungkin mengambil lebih banyak tindakan pencegahan dan tindakan. Semuanya kacau, jika ayahku mengetahuinya, dia pasti akan menghukumku. Bajingan, semua ini karena Yun Ce itu. Setelah kamu kembali, cari tahu semua detail tentang Yun Ce itu. Aku ingin menghancurkan seluruh klannya. Xinyu, kenapa semua ini, kenapa? Yun Waitian memegangi tubuh Yun Xinyu dan menangis dengan keras. Di bawah pukulan Lord Yanlong, tubuh Yun Xinyu langsung ditembus, dan tanpa perlindungan energi yang dalam, dia sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Yun Waitian mengalami suka dan duka yang lebih besar dalam 1 hari.
Saya dipenuhi dengan ekstasi dan bersiap untuk menyaksikan putra saya yang paling saya banggakan naik ke posisi kepala keluarga setelah direkomendasikan oleh Pangeran Kaguya, disetujui oleh Tetua Agung, dan disetujui oleh seluruh klan. Namun, saya tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi dalam waktu kurang dari setengah jam, sudah menjadi kepala keluarga, Yin dan yang terpisah. Sekalipun dia melakukan segala macam kesalahan, dia tetaplah anak kandungnya. Yun Qinghong mendarat dan berdiri di samping Yun Waitian melihat tetua tertua dari keluarga Yun menangis seperti anak kecil, rasa sakit karena kehilangan putranya yang dia alami selama bertahun-tahun terlintas di benaknya, dan dia menghela nafas panjang dan berkata, "Tetua Agung, mohon maafkan saya." Meskipun Yun Xinyu melakukan kesalahan, dia dipaksa oleh orang lain dan dapat dimaafkan. Saya yakin orang-orang kami akan memaafkannya. Dalam 3 hari, dia akan dimakamkan di Zuling. Dia masih hidup. Saya akan memberikan perintah untuk tidak membiarkan siapapun membocorkan kesalahannya. Tubuh Yun Waitian sedikit gemetar. Orang yang melakukan kesalahan serius tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki Zuling setelah kematian. Yun Xinyu bersekongkol dengan orang lain untuk membunuh sesama anggota sekte, dan hampir mengirim seluruh keluarga Yun ke tempat kehancuran abadi. Apa yang dia lakukan adalah kejahatan yang dapat dicerca dari generasi ke generasi. Namun, Yun Qinghong berjanji untuk memasuki pegunungan Zuling, dan akan menyembunyikan kesalahannya dari dunia luar dan menjaga reputasinya. Ini adalah pengampunan dan bantuan yang besar. Terima kasih, Patriark. Yun Waitian menundukkan kepalanya dengan berat dan tersedak oleh isak tangisnya memikirkan bagaimana dia mengabaikan dan bersikap kasar padanya setelah dia menjadi cacat. Dia merasa lebih malu. Meskipun Xinyu telah tiada, kamu masih memiliki 2 putra, Xinwen dan Xine. Mereka membutuhkan kultivasimu. Meskipun Xinyu salah, itu tidak ada hubungannya denganmu. Mulai sekarang, kamu akan tetap menjadi yang tertua di keluarga Yun. Jika keluarga Yun ingin bangkit, aku tidak akan pernah bisa hidup tanpamu. Oleh karena itu, demi keluargamu dan seluruh keluarga Yun, kamu tidak boleh jatuh. Yun Waitian mengangkat kepalanya dan menatap Yun Qinghong dengan mata berkaca-kaca, tersedak oleh isak tangis dan tidak dapat berbicara. "Xiaoer, CR, ayo pergi." Yun Qinghong berbalik. "Patriark, Patriark." Sebuah panggilan datang dari belakang. Yun Qinghong menghentikan langkahnya dan mengangkat tangannya. "Kompetisi klan hari ini dibatalkan. Mari kita bereskan tempat ini dulu. Aku tahu ada banyak hal yang ingin kau tanyakan. Saat ini, badai akan datang di kota Kekaisaran Iblis, dan keluarga Yun kita harus bersiap dengan baik. Besok jam 10 pagi, kita masih akan mengadakan pertemuan keluarga di sini. Saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda, dan kemudian membahas urusan keluarga. Tidak ada seorang pun di level menengah ke atas yang bisa absen." "Ya Tuan." Responsnya yang begitu keras hingga membuat banyak sesepuh berlinang air mata, terutama kata pemilik. Ketika Yun Qinghong dan istrinya pergi, seluruh lapangan Yunjia meledak, dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kepala rumah sudah kembali. Kepala rumah benar-benar kembali. Dengan bangkitnya keluarga Yun kita, ada harapan. Kami semua mendukung Yun Xinyu untuk menggantikan kepala keluarga. Kami benar-benar buta saat itu. Seandainya Tuan keluarga bijaksana, konsekuensinya akan sangat tidak terbayangkan. Selain kepala keluarga, saya juga ingin berterima kasih kepada kepala rumah atas putra angkatnya Yun Che. Konyol sekali kita bahkan mengejeknya sebelumnya. Para tetua keluarga Yun berkumpul, tampak sangat tidak berbentuk, mengobrol, dan wajah seorang lelaki tua yang bersemangat memerah. Saat ini, Yun Waitian sudah berhenti menangis. Dia memegangi tubuh Yun Xinyu, duduk berlutut, menatap kosong ke depan. Pada saat ini, tetua kedua Yun Duan Sui datang. Setelah ragu-ragu sebentar, dia menghela nafas dan berkata, "Tetua pertama, apakah kamu sedikit aneh? Mengapa kepala keluarga kembali? Begitu banyak dari kita yang begitu bersemangat. Seperti apa bentuknya?" Mata Yun Waitian bergerak. Yun Duan Sui berkata perlahan, "Setelah Yun Changhai, Yun Qinghong adalah kepala keluarga Yun kami. Bahkan jika dia meninggal, dia akan tetap menjadi kepala keluarga kami. Kami tidak akan pernah membiarkan siapapun mempertanyakan posisinya sebagai kepala keluarga karena kematiannya, dan wewenang kepala keluarga. Namun,
Karena kepala rumah cacat dan mengetahui bahwa Yun Xiao bukanlah anak kandungnya, dia berpikir akan sulit baginya untuk menjalankan tugas tersebut dari kepala rumah, jadi dia meminta kami untuk meninggalkannya dan fokus padamu. Di masa depan, kami akan mempromosikanmu sebagai kepala keluarga Yun. Yun Waitian, kepala keluarga mengatakan bahwa meskipun Anda ambisius, di luar ambisi Anda juga tulus kepada keluarga Yun, dan Anda menginginkan kebangkitan keluarga lebih dari siapapun. Garis keturunannya telah terputus, dan ini adalah hal yang paling meyakinkannya, adalah titipan kepada garis keturunan Tetua Agung. Dia meminta kami untuk bekerja sama dan mematuhi perintah Anda untuk membantu Anda mengembangkan prestise Anda yang semakin besar di keluarga Yun. Sedangkan untuk kepala keluarga sendiri, dia dengan tegas memerintahkan kami untuk tidak mengunjunginya. Jika waktunya tepat, aku akan membiarkanmu sukses sebagai kepala keluarga. Yun Waitian membuka mulutnya dan seluruh tubuhnya gemetar. Sebenarnya, bahkan, setelah lebih dari 20 tahun, selama pemimpin keluarga memberi perintah, setidaknya 20 dari 36 tetua inti keluarga Yun akan memihak pemimpin keluarga tanpa ragu-ragu. Termasuk tujuan seluruh keluarga saat ini, pertemuan, kepala keluarga sudah mengetahuinya sejak lama. Saya dan tetua keempat memberitahu kepala rumah bersama-sama. Kepala rumah menanggapi dengan meminta kami untuk langsung merekomendasikan Anda sebagai kepala rumah yang baru. Adapun fakta bahwa kami kemudian setuju dengan Yun Xinyu sebagai kepala rumah yang baru, itu adalah kejutan. Petik 2. Pengabaian yang diterima Patriark setelah dia menjadi cacat bukanlah karena kita mengabaikannya, tapi dia ingin kita acuh tak acuh padanya. Diamnya bukan tentang menyerah pada dirinya sendiri, tapi menyia-nyiakan gengsinya sendiri untuk memenuhi gengsi Anda. Karena bagi Patriark, masa depan keluarga jauh lebih penting daripada reputasi dan reputasinya sendiri. Dia adalah kepala keluarga yang hebat dan bijaksana, bahkan jika dia sudah meninggal, kita tidak bisa tidak menghormatinya. Namun, Tuhan akhirnya memihak keluarga Yun kita lagi. Kepala keluarga kembali dan menyelesaikan bencana keluarga. Yun Duansui melirik Yun Waitian yang membosankan dan berkata, "Bagaimana kamu memperlakukan kepala keluarga selama bertahun-tahun? Terserah Anda tahu betul seberapa besar kesalahan yang dilakukan putra Anda Yun Xinyu, dan Anda harus lebih memahaminya. Tetapi Anda baru saja melihat bagaimana kepala keluarga memperlakukan Anda. Saya hanya mengatakan ini, berharap setelah hari ini, Tetua Agung tidak akan mempermalukan kepala keluarga, jangan mempermalukan keluarga Yun." Yun Duansui pergi, dan Yun Waitian tinggal di sana untuk waktu yang lama, seolah-olah dia ketakutan. Tepat setengah jam kemudian, tubuhnya gemetar, dia jatuh ke tanah, dan mulai menangis dengan keras. Bab 525, Yuro, kakak ipar, kamu sudah pulih, apakah kamu benar-benar sudah pulih sepenuhnya? Calon kepala keluargamu, Tang-Tang, menari dengan penuh semangat, seperti anak kecil. Yun Che memiliki gambaran kasar tentang temperamen Mu Yubai hari ini. Dia adalah pria yang penuh kegembiraan dan kemarahan, jujur dan tidak mau menekan emosinya. Pada saat ini, kegembiraan dan keterkejutan di hatinya juga sepenuhnya ditampilkan pada wajahnya. 10 hari yang lalu, kita pulih sepenuhnya. Hari-hari ini, kita semua memakai gesper mistis untuk menyembunyikan aura misterius kita, kata Mu Yurou sambil tersenyum. Lebih dari 20 tahun kemudian, dia menatap pria yang telah bersamanya sepanjang hidupnya. Pria itu berdiri dari kursi roda dan mendapatkan kembali keagungannya yang dulu. Dia tidak bisa menahan tangis kegirangan beberapa kali. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya selain dia, betapa besar rasa sakit yang dialami pria sombong ini setiap hari selama 22 tahun cacat ini. Baik tubuh dan kekuatan yang dalam telah pulih sepenuhnya, bukan hanya sekejap. Yun Qinghong mengangkat telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Semua ini karena CR, dan hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 bulan. Saya, Yun Qinghong, telah melihat banyak hal, tetapi jika itu tidak terjadi pada saya tidak akan pernah mempercayainya." CR sangat terampil sehingga bahkan semua dokter ajaib di alam iblis ilusi tidak bisa bahkan menandinginya. Aku khawatir. Luo Jinxian Agung yang legendaris tidak lebih dari itu, haha. Evaluasi ini tidak diragukan lagi sangat tinggi, dan evaluasi ini datang dari Yun Qinghong. Namun, Mu Yubai tidak berpikir itu berlebihan sama sekali. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa cacatnya tubuh Yun Qinghong dan Mu Yurou.
Sejak 20 tahun yang lalu, tak seorang pun di seluruh dunia iblis ilusi berpikir bahwa mereka dapat pulih, bahkan tidak kembali ke tubuh manusia normal. Apa yang dihadirkan kepadanya saat ini tidak bisa disebut keajaiban. Apalagi hanya butuh waktu kurang dari 2 bulan. Mu Yubai menarik bahu Yun Che, melebarkan matanya, dan berkata dengan penuh semangat, "Anak baik. Aku, Mu Yubai, telah hidup lebih dari 180 tahun, dan satu-satunya orang yang pernah benar-benar aku layani adalah milikku kakak ipar Yun, King Hong. Tapi sekarang, aku 10 kali lebih yakin padamu. Aku sepenuhnya mencintaimu. Jika kamu menyelamatkan kakak iparku, kamu menyelamatkan seluruh keluarga Yun. Jika kamu menyelamatkan saudara iparku, kamu menyelamatkan seluruh keluarga Yun. Jika kamu menyelamatkan saudara iparku, kamu menyelamatkan seluruh keluarga Yun. Jika kamu menyelamatkan saudara iparku, kamu menyelamatkan seluruh keluarga Yun. Jika kamu menyelamatkan saudari Yurou, kamu adalah dermawan terbesar bagi keluargamuku." Mata Mu Yubai tiba-tiba berbinar, dan dia mengencangkan cengkeramannya di tangan Yun Che. Ini adalah kekuatan seorang kaisar, dan itu membuat Yun Che mengertakkan gigi kesakitan. Tidak, adik kecil Yun, bagaimana kalau kita bersumpah? Mulai sekarang, aku akan menjadi kakak laki-lakimu yang tertua. Kamu akan menjadi adik laki-lakiku, urusanmu adalah urusanku. Jika ada yang berani menindasmu, aku akan memukul kepalanya dengan pukulan. Tuan muda dari keluargamu berinisiatif meminta bantuan. Jika berita ini tersebar mungkin akan mengejutkan seluruh kota. Jika itu adalah situasi normal, Yun Che pasti akan setuju dengan senang hati. Dengan pendukung sebesar itu, Yun Che hampir bisa berjalan menyamping di kota kekaisaran iblis. Tapi ketika Mu Yubai mengucapkan kata-kata ini, Yun Che sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin dan melambaikan tangannya dengan panik. "Senior Mu, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku hanya seorang junior, bagaimana beraninya kamu bersumpah berteman dengan seniormu?" Perbedaan senioritas sebenarnya bukan masalah besar, tapi kuncinya adalah Mu Yubai ini adalah pamannya. Jika mereka bersumpah, jika mereka saling mengenali di masa depan, Mu Yubai mungkin akan menemukan sepotong tahu dan memukulnya sampai mati. Tepat sekali, Mu Yubai melambaikan tangannya, "Semua yang kamu katakan tentang junior dan senior adalah omong kosong. Meskipun kamu lebih muda dan memiliki kekuatan yang kurang dalam, dengan keterampilan medis dan keberanian yang kamu tunjukkan hari ini, izinkan aku berteriak kakak tertuamu bersedia untuk melakukan itu. Baiklah, jika kamu tidak ingin menjadi adik laki-lakiku, aku bisa memanggilmu kakak laki-laki tertua mulai sekarang." "Tidak masalah." Kata-kata Mu Yubai benar-benar tidak dipaksakan. Baik Yun King Hong dan Mu Yurou sangat cacat sehingga mereka bisa pulih sepenuhnya dalam 2 bulan. Di mata Mu Yubai, Yun Che bisa disebut dewa. Jika orang seperti itu bisa menjadi miliknya sendiri, betapapun mahalnya biayanya, tidak akan rugi. Sebagai orang misterius, siapa yang akan terbebas dari penyakit, cedera, dan penyakit? Dengan Yun Che di sini, itu setara dengan nyawa tambahan yang tak terhitung jumlahnya. Diperkirakan akan sulit untuk mati. Bahkan jika dia direduksi menjadi seekor anjing, dia masih bisa pulih dengan darah penuh. Jika Mu Yubai harus memilih antara 10 kaisar dan 1 Yun Che, Mu Yubai pasti akan memilih Yun Che tanpa ragu-ragu. Yun Che memasang wajah pahit, "Seniormu, junior ini benar-benar, sungguh." Wajah Mu Yubai tiba-tiba menunduk, dan dia berkata dengan sedih, Apakah kamu meremehkanku, Mu Yubai, dan berpikir aku tidak layak bersumpah hubungan denganmu?" "Tentu saja tidak." Yun Che melambaikan tangannya. Mu Yubai bersedia berteman dengan junior ini, dan junior ini secara alami diam-diam bahagia. Tapi masalahnya adalah junior itu sudah menjadi saudara laki-laki Yun Xiao, dan saudara perempuan serta saudara laki-lakimu mertua juga saudara angkat junior. Ayah dan ibu angkat, jika junior ini dan kamu menjadi saudara angkat, hubungan generasi ini akan kacau balau. Ini tidak adil bagi para senior, dan juga tidak adil bagi ayah angkatku dan ayah angkatku ibu. Apa maksudnya ini? Tidak ada gunanya kita membicarakan urusan kita sendiri. Bukannya aku tidak tahu tentang hubungan sumpahmu dengan bocah itu Yun Xiao. Mu Yubai melambaikan tangannya dan berteriak dengan acuh tak acuh. Hati ini lebih besar dari hati orang lain. Oke, saudaraku, tolong jangan mempermalukan CR, Mu Yurou berkata dengan nada lucu, bahkan jika kamu bersikeras untuk menjadi saudara dengan CR terlepas dari senioritasmu,
kamu setidaknya harus menunjukkan ketulusan. Bagaimana kamu bisa berbaik hati? Dia agresif begitu dia muncul, akan aneh jika dia tidak menakuti CR. Mu Yubai menatap, lalu menamparkan kepalanya, dan berkata dengan marah, itu benar. Lihatlah pikiranku, seseorang tiba-tiba muncul dan berteriak bahwa dia ingin bersumpah berteman denganku, dan aku tidak mau. Hei, bocah Yun Ce. Oh tidak, adik Yun, akulah yang bersikap kasar tadi. Jika suatu hari nanti kau datang ke rumahmu untuk duduk, aku pasti akan membiarkanmu melihat ketulusanku. Aku, Mu Yubai, berjanjilah bahwa bantuanmu pasti sepadan. Oke, ayo kita bicarakan ini nanti. Saudaraku, kembalilah dan bicarakan dulu dengan ayahmu tentang kejadian hari ini, agar dia bisa bersiap. Sesuatu yang besar akan terjadi pada upacara Raja Iblis dalam 1 bulan. Dalam 2 hari, aku akan kembali dengan King Hong, kata Mu Yuju. Nah, jika lelaki tua itu tahu bahwa kamu dan kakak iparmu telah pulih sepenuhnya, dia mungkin akan sangat bahagia hingga dia tidak bisa tidur selama 3 hari. Oh, saat kamu dan kakak iparmu kembalilah, kamu harus membawa anak ini bersamamu, kata Mu Yubai dengan tegas. Xiaoer, kamu dan ibumu pergi menemui pamanmu bersama-sama, kata Yun King Hong. Ah, iya ayah. Yun Xiao masih sedikit bingung, jelas masih belum bisa menerima dan mencerna sepenuhnya semua yang terjadi hari ini. Mu Yubai melirik Yun King Hong. Dia mengerti bahwa Yun King Hong meminta Mu Yurou dan Yun Xiao untuk mengantarnya pergi bersama. Dia mungkin ingin mengatakan sesuatu kepada Yun Ce sendirian. Dia tidak menolak, melambaikan tangannya, dan pergi dengan tergesa-gesa. Ayah, apakah ada yang ingin ayah katakan padaku? Setelah mereka pergi, hanya Yun King Hong dan Yun Ce yang tersisa di halaman. Ya, Yun King Hong mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum, CR, kali ini benar-benar terima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, kesetiaan 10.000 tahun keluarga Yun akan hancur, dan bahkan mungkin tidak dapat ditebus. Yun Ce menyeringai, hei, ayah terlalu sopan. Aku bisa dianggap setengah dari keluarga Yun. Selain itu, kaulah yang melebihi segalanya. Dan dengan kebijaksanaan ayah, bahkan tanpa aku, dia seharusnya sudah mengetahui segalanya. Petik 2, Yun King Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, pada tahun-tahun ini, karena saya cacat dan tahu bahwa saya tidak dapat menghidupi keluarga Yun, saya selalu menutup mata dan telinga. Meskipun Pangeran Huai memiliki niat yang berbeda, saya sudah menyadarinya, dan menebak bahwa tangan rahasianya mungkin telah dimulai. Mengulur ke arah keluarga Yun, tapi aku tidak tahu kemana jangkauannya. Terlebih lagi, jika kamu tidak memulihkan tubuh dan kekuatan mistis kita untuk pasangan kita, bahkan jika aku tahu segalanya, saya tidak akan bisa menyimpannya. Yun Ce berpikir sejenak dan berkata, ayah, saya punya tebakan. Saya ingin tahu apakah di antara para tetua generasi Anda, apakah mereka tidak meninggalkan Anda karena kematian Anda? Anda telah hancur total dalam beberapa tahun ini. Apakah ini sikap dingin yang kamu lakukan dengan sengaja? Yun King Hong tersenyum dan memandangnya dengan setuju, itu benar. Meskipun saya tidak ingin menyerahkan kepemimpinan garis keturunan keluarga kami kepada orang lain, pada saat itu saya benar-benar cacat, dan Xiaoer bukanlah anak kandung saya. Sebaliknya menyeret keluarga Yun dengan tubuh saya yang cacat, saya lebih memilih menyerahkan kedaulatan kepada Yun Waitian. Bagaimanapun, meskipun kemuliaan garis keturunan keluarga saya penting, itu tidak dapat dibandingkan dengan masa depan keluarga Yun. Jika Anda tidak melakukannya tidak membantuku pulih, CR, hari ini, aku bersiap menyaksikan kesuksesan Yun Waitian sebagai kepala keluarga. Sekarang aku telah pulih dan memiliki kekuatan yang cukup untuk memikul tanggung jawab keluarga. Aku tidak akan pernah menyerah posisi sebagai kepala keluarga bagi orang lain. CR, kamu telah benar-benar berubah. Nasib seluruh keluarga Yun kita telah terpengaruh, dan kebaikan besar ini cukup untuk diingat oleh keluarga Yun kita selama ribuan generasi. Saat aku sendirian denganmu, ada sesuatu yang ingin aku akui padamu. Yun King Hong menarik napas dan berkata dengan sedikit sedih, Yun Xinyu, aku sebenarnya membiarkan Yang Mulia Naga Batu membunuhnya dengan sengaja. Aku tahu, bertentangan dengan ekspektasi Yun King Hong, Yun Ce menjawab langsung tanpa kejutan apapun. Dia melanjutkan, dengan kemampuan ayahku dan kedekatannya pada saat itu, jika dia ingin mengambil tindakan terhadap Lord Rock Dragon, bisa dikatakan bahwa melindungi Yun Xinyu sangatlah mudah. Petik 2.
Kalau begitu menurutmu aku terlalu kejam dan keji? Tidak, Yun Che menggelengkan kepalanya, sebaliknya, saya sangat setuju dengan keputusan ayah. Yun Xinyu sudah mengatakan, Helian, dan Pangeran Huai, jadi tidak perlu terus bertanya. Meskipun dia adalah He diracun dan dianiaya, tapi demi kelangsungan hidupnya sendiri dan demi janji, kepala keluarga, dan raja, dia sebenarnya membunuh sesama anggota sekte. Yang lebih tercela adalah dia tidak segan-segan menyakiti seluruh keluarga. Kejahatan serius seperti itu bisa dihukum mati. 10.000 kali tidaklah terlalu banyak. Dan jika dia dieksekusi oleh keluarganya, bahkan jika Yun Waitian tidak berkata apa-apa, dia akan tetap merasa kesal. Dan jika dia dibungkam di sebelah kanan waktu oleh Pangeran Kaguya, itu benar-benar yang terbaik. Pertama, itu bisa membuatnya memiliki kebencian yang mematikan terhadap keluarga Huai Wang. Kedua, ayahnya menghibur dan memaafkannya, yang bisa membuatnya menangis bersyukur dan merasa bersalah, sehingga dia setia kepada ayahnya dan keluarga Yun dan tidak berpikir dua kali. Bagaimanapun, Yun Waitian adalah tetua tertua dari keluarga Yun, dan merupakan pilar keluarga Yun selain ayahnya. Dia tidak bisa hilang, hasil ini yang paling sempurna. Yun Qinghong menatap Yun Che dalam-dalam, dan kemudian tertawa, hahaha. CR, aku masih meremehkanmu. Sulit bagiku untuk percaya bahwa kamu baru berusia 22 tahun ini. Jadi, bahkan jika Anda mengatakan Anda memiliki pengalaman ribuan tahun, saya tidak akan meragukan bakat dan karakter Anda. Yun Che juga tertawa dan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Hal-hal yang telah saya temui, kehidupan dan kematian serta bahaya yang saya alami, saya khawatir bahkan orang lain yang memiliki gabungan ribuan tahun tidak dapat membandingkannya. Bab 526. Saat Yun Che dan Yun Qinghong sedang berbicara, dua sosok dengan cepat lewat di langit, lalu jatuh, dan senyuman tipis mengikuti mereka. Haha, Yun Qinghong, sudah lama sekali. Yang datang tidak terkalahkan, dan orang nomor satu di dunia juga akan tumbang. Ungkapan Tian Xiaowudi, lama tidak bertemu, mengandung banyak emosi. Kita berada di kota yang sama, tapi sebenarnya, lama tidak bertemu. Saudara-saudara di dunia, sudah lama sekali. Yun Qinghong mengangguk perlahan, dengan emosi yang mendalam dalam ekspresinya, di mana Helian Peng. Tapi kita menangkapnya, bajingan itu, dia berlari cukup cepat, tapi aku menendang pantatnya dengan keras, yang cukup untuk melukainya selama 10 atau 8 hari. Agak melegakan, hahaha. Invincible in the World tertawa. Orang nomor satu di dunia melangkah maju dan memberi hormat junior, sungguh menyenangkan untuk memberi selamat kepada tuan dari keluarga Yun karena telah mendapatkan kembali keagungannya yang dulu. Dengan tuan dari keluarga Yun akan bangkit kembali dan itu akan terjadi berada di ujung jalan. Aku ingin meminjamkanmu kata-kata baikmu. Yun Qinghong mengangguk sambil tersenyum, lalu meluruskan ekspresinya dan berkata, ambisi Pangeran Huai telah terungkap sepenuhnya. Upacara Ratu Iblis kecil dalam 1 bulan ditakdirkan menjadi tidak stabil. Tolong beritahu saudara Tianxia bahwa dalam beberapa hari, saya akan mengunjungi Anda untuk membahas hal-hal penting. Tuan dari keluarga Yun datang mengunjungi kami secara langsung. Tentu saja kami sangat menyambutnya. Saya khawatir setelah tuan kami mengetahui bahwa tuan dari keluarga Yun telah kembali ke masa lalunya, dia tidak akan bisa menunggu selama 5 hari dan datang mencarimu. Tian Xiaowudi berkata sambil tersenyum. Itu tidak bohong, orang yang paling dikagumi Tian Xia Xiongtu saat itu juga adalah Yun Qinghong. Setelah Yun Qinghong menjadi cacat, dia meratap tidak hanya 1000 kali, tetapi juga 800 kali. Tuan Yun, peristiwa besar baru saja terjadi di klan, dan saya yakin semuanya sedang berjalan sekarang. Kami akan kembali ke sini hanya untuk mengucapkan selamat tinggal, jadi kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya akan membawakan semuanya Tuan Yun harus kukatakan. Jika suatu hari nanti kau punya waktu luang, kau dipersilakan untuk datang ke klan Tianxia kami sebagai tamu. Tian Xiaowudi menyerahkan tangannya. Meskipun dia sangat terkejut, dia tidak mengambil kebebasan untuk bertanya pada Yun Qinghong dan istrinya bagaimana mereka pulih dan kapan mereka pulih. Pastinya, Yun Qinghong juga sedikit menangkupkan tangannya. Saudara Yun, aku tidak bisa cukup berterima kasih atas kebaikanmu. Nomor satu di bawah langit mengangguk penuh semangat kepada Yun Che. Saudara-saudara di dunia, sama-sama. Sampai jumpa sebulan lagi, kata Yun Che sambil tersenyum. Juga, maafkan saya karena terlalu banyak bicara.
upacara Ratu Setan Kecil akan segera hadir, dan kemungkinan besar bahwa akan ada badai. Jadi menurut saya selama periode ini bukan waktunya untuk terganggu dengan menyelesaikan keluhan dengan keluarga Helian. Situasi keseluruhan lebih penting, dendam pribadi adalah nomor 2, dan belum terlambat untuk 10 tahun. Kata-kata Yun Che tidak membuat mereka berdua tidak senang. Orang nomor 1 di dunia itu mengangguk sedikit, dan orang yang tak terkalahkan di dunia menunjukkan kekaguman dan menghela nafas. Tuan Yun, anak angkatmu sungguh luar biasa. Selamat tinggal, yang tak terkalahkan dan nomor 1 di dunia tersisa. Apa yang terjadi pada keluarga Yun hari ini tidak dapat disembunyikan dalam keadaan apapun, mungkin akan menyebar ke seluruh kota pada malam hari. Ambisi lama Raja Huai juga akan terungkap secara luas. Selama periode ini, Kekaisaran Iblis akan ditakdirkan menjadi tidak stabil, dan 12 keluarga penjaga juga akan memasuki keadaan yang sangat tegang. Upacara Akbar Ratu Iblis Kecil dalam waktu 1 bulan bukan lagi perayaan sederhana dari 100 tahun pemerintahan Ratu Iblis Kecil, tetapi kemungkinan besar akan menjadi titik balik nasib masa depan alam iblis ilusi. Saat keduanya pergi, Yun Xiao dan Mu Yurou, yang telah mengantar Mu Yubai, kembali. Begitu Mu Yurou masuk, dia langsung berlari ke sisi Yun Qinghong dan bertanya dengan cemas, apa yang terjadi dengan perintah patriark itu? Dari mana asalnya? Yun Qinghong sebenarnya ingin tahu dari mana perintah kepala keluarga itu berasal. Dia menatap Yun Che dan berkata, CR memberikannya padaku. CR, Mu Yurou berbalik kaget, wajahnya penuh rasa tidak percaya. CR, sekarang saatnya memberitahuku tentang perintah patriark ini. Ini bisa dianggap sebagai janjimu sebelumnya, kata Yun Qinghong dengan tenang, tetapi matanya yang sedikit bergerak menunjukkan keinginannya. Karena perintah kepala keluarga yang telah hilang selama ratusan tahun ini telah hilang dari ayahnya Yun Changhai. Sebagai hal terpenting dalam keluarga Yun Changhai tidak pernah meninggalkan tubuhnya. Bibir Yun Che bergerak, dan dia sedikit menenangkan emosinya, dan berkata, ayo masuk dan bicara. Aku akan memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Oke, Yun Qinghong mengangguk. Melihat ekspresi Yun Che, dia tahu bahwa apa yang akan dia katakan pasti sesuatu yang luar biasa. Dia meraih tangan Mu Yurou dan berjalan ke dalam ruangan. Yun Xiao segera datang ke sisi Yun Che dan berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, saudaraku, apakah perintah patriark itu benar-benar diberikan kepadaku olehmu? Ya, Yun Che mengangguk, aku akan memberitahumu asal-usulnya tanpa rahasia apapun. Bagaimanapun, itu awalnya milik keluarga Yun. Setelah berbicara, dia melihat ekspresi Yun Xiao yang sedikit bingung dan berkata, Yun Xiao, apakah kamu masih memikirkan tentang apa yang terjadi sebelumnya? Yun Xiao menunduk, setengah menghela nafas dan setengah menertawakan dirinya sendiri. Aku masih tidak bisa menerima bahwa Yun Xinyu, yang paling aku hormati, bisa menjadi orang seperti itu. Aku bahkan menanyaimu, saudara, karena dia barusan, aku jadi sangat bodoh. Selama bertahun-tahun, saya telah bekerja keras, berharap bisa berbuat lebih banyak untuk orang tua saya. Namun, seluruh keluarga Yun hampir dalam bahaya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, seperti orang bodoh, saya mendukung orang yang hampir membunuh orang tersebut, keluarga. Jika bukan karena kamu, kakak tertua, aku tidak tahu seperti apa keluarga Yun di masa depan. Kakak tertuaku dan aku memiliki usia yang sama, tapi perbedaan antara aku dan kakak laki-laki tertua sangat jauh. Aku benar-benar tidak berguna sama sekali. Aku tidak tahu kapan aku bisa menjadi seperti kakak laki-lakiku. Yun Che berhenti, berbalik, menepuk bahu Yun Xiao, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan meremehkan dirimu sendiri. Selama bertahun-tahun, kamu telah bekerja keras untuk memperbaiki rantaimu untuk orang tuamu, dan kamu juga telah mencoba yang terbaik untuk menjadi sabar terhadap orang tuamu. Kamu memiliki kesalehan berbakti seperti ini, lebih penting dan berharga dari apapun. Adapun masalah Yun Xinyu, bukankah para tetua yang telah hidup selama ratusan tahun dan para tetua agung yang telah hidup selama ratusan tahun hampir 1000 tahun semuanya berada dalam kegelapan? Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri. Kewaspadaan, firasat, dan wawasan yang terlalu tajam bukanlah hal yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang seusia Anda. Ya, saudaraku, kamu jelas seumuran denganku. Aku berbeda. Yun Che menggelengkan kepalanya. Yun Xiao,
Aku lebih suka kamu mempertahankan karaktermu saat ini selama sisa hidupmu dan menjadi tidak berguna, seperti yang kamu katakan sendiri, daripada aku lebih suka kamu mengalami apa yang aku alami, punya pengalaman. Petik 2. Yun Xiao menatapnya dengan tatapan kosong, tidak bisa mengerti. Meskipun percakapan mereka ringan, tentu saja tidak bisa lepas dari telinga Yun Qinghong. Setelah mendengarkan kata-kata Yun Ce, langkahnya sedikit terhenti, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Ya, pada usia 22 tahun, dia sudah dengan karakter dan wawasan yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Ia tidak bisa membayangkan apa yang dialaminya. Yun Xiao, jika kamu benar-benar ingin tumbuh dewasa, hari ini adalah kesempatan, tiba-tiba Yun Ce berkata. Yun Xiao terkejut, benarkah? Peluang apa? Peluang apa? Takdir selalu mempermainkan kita, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang kejam bahkan keji. Sebagai seorang laki-laki, jika ingin benar-benar berdiri tegak dan berdiri sendiri, hal pertama yang harus kamu pelajari adalah adil hadapi perubahan nasib yang drastis dengan tenang. Ini membutuhkan pikiran dan keberanian yang cukup, dan jika kamu bisa melakukan ini, maka hidupmu akan tersublimasi dan kamu akan memiliki lebih banyak hal untuk diandalkan oleh orang tuamu, dan untuk diandalkan oleh saudara perempuanmu yang ketujuh, kekuatan. Tenang, hadapi. Yun Xiao masih sedikit bingung. Tapi meskipun dia masih belum begitu mengerti apa yang dikatakan Yun Ce, dia merasa sangat kuat. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah ujian bagimu, Yun Ce berkata dengan serius, biarkan aku melihat apakah saudara lelakiku yang baik seumur hidup adalah pria yang jujur dan tidak akan mudah dikalahkan oleh lika-liku nasib. Meskipun dia tidak tahu apa maksud Yun Ce, kata-katanya membangkitkan momentum Yun Xiao, dan dia berkata dengan tegas, keadaan pikiran Yun Xiao ku tidak terlalu lemah. Bahkan jika aku tidak sebaik kakak laki-lakiku, dan aku tidak akan pernah membiarkan kakak meremehkanku. Oke, kamu sendiri yang mengatakannya, ayo masuk. Setelah memasuki ruangan dan menutup pintu, Yun Qinghong mengeluarkan perintah Patriark Ungu yang bersinar dan merasakan aura unik di dalamnya. Dia menekan kegembiraannya dan berkata dengan mendesak, CR, cepat beritahu aku, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Di mana kamu mendapatkannya? Ketika pertanyaan ini ditanyakan, Yun Qinghong, Mu Yurou, dan Yun Xiao semua menatapnya langsung, dengan gugup dan tidak sabar menunggu jawabannya. Di bawah tatapan mereka, Yun Ce tidak mengeluarkan suara, tetapi menghadap Yun Qinghong dan Mu Yurou, dan perlahan berlutut. Terlebih lagi, dia berlutut dengan kedua lututnya. CR, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Mu Yurou panik dan dengan cepat melangkah maju untuk membantunya berdiri. Yun Ce tidak berdiri. Dia mengangkat kepalanya dan menatap mereka, orang tua kandungnya. Sedikit demi sedikit, dia membuka telapak tangannya. Ayah, ibu, apakah kamu masih ingat hal ini? Di telapak tangan Yun Ce ada liontin berwarna tembaga yang tampak agak tua. Saat mereka melihat liontin itu, Yun Qinghong dan Mu Yurou merasa seperti disambar petir, dan tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Mu Yurou tiba-tiba bergegas dan meraih liontin di tangan Yun Ce seolah-olah dia gila. Dia mengangkatnya di depan matanya, tangannya gemetar hebat, cermin reinkarnasi. Itu cermin reinkarnasi, itu benar-benar cermin reinkarnasi. Mu Yurou yang biasanya berbicara dengan lembut, kini terdengar serak dan gemetar. Yun Xiao terkejut dan berkata dengan panik, Bu, kamu, ada apa denganmu? Ketika dia menoleh untuk melihat Yun Qinghong, dia menemukan bahwa seluruh wajahnya benar-benar terdistorsi. Cermin reinkarnasi ini, kamu, dari mana kamu mendapatkannya? Yun Qinghong, seorang pria bijak dan sombong, mengatakannya hanya dalam satu kalimat, tetapi sangat sulit untuk mengatakannya. Tiba-tiba, sebuah kemungkinan muncul dalam pikirannya berkedip, tubuhnya bergetar semakin hebat, mungkinkah kamu? Yun Ce tidak menjawab, dia mengangkat lengan kirinya, dan tanda Xuan Gang bersinar terang di lengannya. Ah, Xuan Gang! Yun Xiao berteriak kaget. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan Xuan Gang, bagaimana mungkin dia tidak mengenali hal ini setelah berada di keluarga Yun selama lebih dari 20 tahun. Memegang cermin samsara di tangannya, dengan tanda Xuan Gang berkedip di matanya, Mu Yurou tertegun. Tangannya gemetar dan bibirnya bergetar hebat, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dalam sekejap, kedua matanya tertuju, benar-benar kabur oleh air mata, matanya berputar-putar, dan tubuhnya terjatuh ke belakang. Bu, Yun Xiao buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya. Bu,
Kamu, ada apa denganmu? Jangan menakuti aku. Mata Yun King Hong kusam dan nafasnya berhenti total, dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan tubuhnya atau darah hangat di sekujur tubuhnya. Saat Xuan Gang melintas, semuanya mengalir ke atas kepalanya, menyebabkan bintang muncul di depan matanya, dan dia hampir muntah darah dan pingsan. Mata Yun Ce berkabut, dan dia berkata dengan lembut, sebelum aku berumur 16 tahun, nama keluargaku bukan Yun, tapi Xiao. Saat itu, Xiao Ce adalah namaku. Aku bukan dari alam iblis ilusi, tempat aku dibesarkan adalah negeri angin biru, salah satu dari 7 kerajaan di benua Tianxuan, adalah tempat bernama kota Liuyun. Ayah angkatku bernama Xiao Ying, dan kakekku bernama Xiao Lai. Bersambung.